Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman dan sahabat GM semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Bidayatul Hidayah. Ini cetakan Darul Minhaj ya. Versi tahke ini bagus. Sudah di halaman berapa biografi Imam Ghazali sekarang. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul Imami Hujjatil Islamil Ghazali. Ini adalah tarjamah atau biografi Imam Ghazali rahimahullah. Ismuhu. Ya, nama beliau. Siapa nama Imam Ghazali? Nama lengkap beliau. Ismuhu, nama beliau itu huwa. Dianya beliau itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Jadi luar biasa nama beliau Muhammad semua. Beliau itu yaitu Muhammad, Ibnu Muhammadin anaknya Muhammad, Ibni Muhammadin anaknya Muhammad, Ibni Ahmad anaknya Ahmad Al-Ghazaliyu yang dinisbatkan kepada Ghazal. At-Tusiyu orang Tus, Khurasan. Yukna bi Abi Hamidin dikinayahkan akan beliau dengan Abi Hamid. Kunyah beliau Abi Hamid. Wa yulaqabu bi Hujjatil Islam diberi lakap, digelari akan beliau dengan Hujjatil Islam. Dalilnya Islam. Miladuhu wa nasy'atuhu. Ini kelahiran beliau dan pertumbuhan beliau. Ulidal Imamul Ghazaliyu. Telah dilahirkan akan Imam Al-Ghazali sanata pada tahun 450. Lahir beliau 450 Hijriah, wafat 505 kalau nggak salah ya. Jadi 55 tahun beliau. Di mana beliau dilahirkan? Fi Madinati Tusin. Di kota Tus. Min biladi Khurasana. Dari negeri Khurasan. Di mana sekarang di Iran ya. Khurasan itu Iran. Di kota Tus. Bagian dari negeri Khurasan. Wa kanat fi dzalikal asri tadkharu. Dan ada ianya Tus dan ada ianya kota Tus fi dzalikal asri pada masa itu tadkharu. Penuh ya. Bila ilmi wal ulama'i wasulahai dengan ilmu ulama dan orang-orang soleh ya. Pada masa Imam Ghazali memang di kota Tus itu banyak sedang berkembangnya ilmu, banyak ulama, banyak orang soleh. Nah, itu. Fanasya'a fi dzalikal muhitil ilmi shalihi nasy'atan salihatan. Fanasya'a maka tumbuh ianya Imam Ghazali fi dzalikal muhit, muhit sesuatu yang meliputi, bahrul muhit. Jadi muhit ini lingkungan. Fanasya'a maka tumbuh ianya Imam Ghazali pada demikian lingkungan yang penuh dengan ilmu. Maka hidup tumbuh ianya Imam Ghazali dalam itu lingkungan ilmi, lingkungan ilmiah bahasa kita ya. As-salihi lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Nasy'atan solihatan akan perkembangan yang soleh juga. Jadi maknanya di sini lingkungan yang baik itu menentukan juga pengaruh kan. Kalau dari kecil kita berada di lingkungan baik, insya Allah peluang untuk jadi orang baik lebih besar. Wa kanat usratu usratan muhafizatan mutamasikatan bi ta'alimid dinil hanifi. Dan adalah keluarganya Imam Ghazali itu usratan satu keluarga muhafizatan keluarga yang menjaga ia mutamasikatan keluarga yang berpegang bita'alimiddin dengan ajaran-ajaran agama al-hanifi agama yang bersih ini. Jadi memang beliau dari keluarga baik-baik, keluarga yang menjaga ajaran agama, keluarga yang beragama. Faqad kana abuhu rajulan shalihan, maka sungguh adalah bapaknya Imam Ghazali itu seorang laki-laki yang soleh, muhibban lil ilmi wal ulama. Adalah bapak beliau itu laki-laki yang soleh, laki-laki yang mencintai ia bagi ilmu dan ulama. Cinta kepada ilmu, cinta kepada pemilik ilmunya. Ini ulama kan? Jangan sampai kepada cinta kepada ilmu, nggak cinta kepada ulama.
Wa kana la ya'kulu illa min amali yadih. Dan ada ianya bapak itu tidak makan ya kecuali dari hasil tangannya. Maknanya hasil kerjanya. Beliau makan hasil kerjanya. Kan sebaik-baik yang kita makan yaitu hasil pekerjaan kita kan. Fakana ya'malu fi sona'ati ghazli sufufi. Ada ianya bapak itu bekerja ya fi sina'ah dalam pekerjaan ghazli sufuf. Dalam pekerjaan menganyam bulu. Mana menganyam bulu, memintal bulu. Maknanya beliau membuat benang. Penggulung benang. Nah, fi sona'ati ghazli sufuf. Ada ia beliau itu bekerja ya dalam pekerjaan menganyam wol. Atau apa namanya bahasa kita? Memintal benang. Pembuat benang. Menggulung benang. Bulu-bulu dijadikan benang. Wa yumawinu nafsahu wa usratahu dan wa yumawinu membiayai ianya bapak tadi akan dirinya wa usratahu dan keluarganya min aidi dzalikal amal aid penghasilan yang kembali dari penghasilan demikian pekerjaan dari pekerjaan itulah beliau membiayai hidupnya dan hidup keluarganya. Nah, ini luar biasa nih orang tua Imam Ghazali. Walaupun beliau sibuk bekerja, beliau juga suka hadir ke majelis ilmu. Wa yahduru majalis al-ulama'i wa durusal fikhi wal wa'di. Hadir ianya beliau ke majelis-majelis para ulama, durusal fikhi ke kajian-kajian fikih, wal wa'di dan kepada kajian-kajian nasihat atau ke majelis-majelis nasihat ya. Jadi beliau hadir majelis ulama, ngikut kajian. Kalau ada ceramah beliau datang. Fakana idza hadara durusal fikhi, maka ada ianya Bapak Imam Ghazali bila hadir ianya beliau durusal fikhi ke kajian-kajian fikih. Setiap kali beliau berada di majelis fikih, sa'alallah ta'ala ayyarzuqahu ibnan faqihan. Meminta ianya beliau kepada Allah Ta'ala bahwa memberi rezeki ianya Allah kepada beliau akan seorang anak yang fakih. Masya Allah beliau selalu berdoa kan? Kalau melihat orang alim fikih pasti berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang paham fikih. Wa idza hadara durusal wa'di bila hadirnya beliau ke kajian-kajian nasihat, majelis ceramah, sa'alallah ta'ala ayyarzuqahu ibnan wa'idan. Minta ia beliau kepada Allah Ta'ala bahwa memberi rezekinya Allah kepada beliau ibnan wa'idan akan seorang anak yang wa'idan yang bisa memberi nasihat kepada orang lain. Itu karena beliau berdoa terus ya doa beliau dikabulkan pada akhirnya. Fastajaballahu du'aah maka mengabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan doa beliau. Insyaallah doa beliau dikabulkan Allah. Fakana benuhu Muhammadun afkaha ahli zamane. Maka adalah anak beliau yaitu Muhammad, yaitu Imam Ghazali ini. Fakana benuhu maka adalah putra beliau yaitu Muhammad itu afkaha ahli zamane itu paling fakihnya orang di zamannya. Nah, paling fakih bahkan ada yang bilang mujaddid ya. Mujaddid abad kelima. Wa farisa maidane dan adalah putra beliau Muhammad Al-Ghazali itulah Farisa Maidane. Farisa itu pendekar, kesatria di medannya, di wilayahnya itu jadi kesatria. Wa kana benuhul akharu Ahmadu wa idan balighan muasiran. Dan adalah putranya ayah yang lain, yang satu lagi, yakni Ahmad, abangnya Imam Ghazali. Itu wa'idan, itu seorang pemberi nasihat. Balighan yang balaghah, yang sangat balik, fasih. Muasiran yang mempengaruhi. Makna muasiran memberi bekas. Pendengarnya semuanya. Masya Allah, nasihat beliau masuk ke hati pendengarnya. Makna muasir. Adalah putra beliau yang lain yang bernama Ahmad. Itu wa'idan seorang pemberi nasihat. Balik, seorang yang balaghah. Fasih, balik. Muasiran yang bisa sangat menusuk, mempengaruhi pendengar. Ihtada biwa'dihil jammul ghafiru. Terpetunjuk dengan nasihatnya Ahmad tadi oleh Jamul Ghafir, oleh jamaah yang banyak. Banyak orang tersadarkan gara-gara nasihat beliau. Nah, itu. Wa qad qada waliduhuma nahbahu wa huma saghirani dan sungguh telah menyelesaikan, qada menyelesaikan oleh waliduhuma oleh bapak keduanya Muhammad dan Ahmad tadi dan sungguh telah menyelesaikan oleh bapak keduanya nahbahu, nahbah maknanya hidupnya. Artinya beliau meninggal.
Wakat qadha waliduhuma nahbahu artinya bapaknya meninggal. Menyelesaikan oleh bapak keduanya akan hidupnya. Wahuma saghirani padahal keduanya itu kecil. Ketika Imam Ghazali dan abang beliau masih kecil, bapak beliau meninggal. Ini nggak ada kisah tentang mak, eh? Mungkin mak udah duluan meninggal. Walamma hadarathul wafatu awsa bihima sadiqan lahu min ahlil khairi was salah. Manakala hadir kepadanya bapak oleh wafat, ketika bapaknya mewafat, awsa bihima, berwasiat ianya bapak dengan keduanya, Imam Ghazali dan abangnya, sadiqan lahu akan seorang teman baginya bapak, min ahlil khair dari orang-orang baik, orang soleh. Jadi ketika bapak Imam Ghazali mau meninggal, beliau berpesan kepada temannya, tolong jaga anakku, tolong jaga anakku. Waqala lahu berkata ianya bapak baginya sadiq, baginya teman tadi. Sadiq kan teman dekat ya. Apa kata Bapak Imam Ghazali? Uridu istidraka ma fatani minat ta'allumi fi waladi hadaini. Uridu, uridu istidraka. Aku ingin. Ya. Uridu istidrak. Aku ingin mengistidrak. Istidrak ini mana semacam menggantikan, ya. Aku ingin menggantikan. Aku ingin menebus sesuatu fatani yang kehilangan yang akan aku dari belajar. Dulu aku pengen belajar. Karena banyak kendala aku nggak sempat belajar. Aku pengen sesuatu yang luput dariku pengen didapati oleh anakku. Uridu istidraka ma fatani. Aku ingin menggantikan sesuatu yang telah hilang ya kepadaku dari belajar. Menggantikan fi waladi pada anakku yang dua orang ini. Aku pengen anakku alim walaupun aku enggak alim. Fa'allimhuma. Ajarkan olehmu hai teman akan keduanya. Ajarkan keduanya. Wala alaika antum fiqa fi sabili dzalika jami'a ma akhlafuhu lahuma. Tidak apa-apa di atasmu la alaika. Tidak apa-apa di atasmu antum fiqah bahwa engkau infakkan di jalan demikian, di jalan pendidikannya. Jami'a ma akhlafuhu akan semua apa yang aku tinggalkan akannya untuk keduanya. Ini semua harta yang aku tinggalkan untuk keduanya habiskan untuk pendidikan keduanya. Luar biasa nih kan. Ya, kemudian waqad wafa dzalikal wasiyyu shalihu bil wasiyah. Waqad wafa dan sungguh telah menunaikan, melaksanakan oleh demikian wasi tadi. Wasi tadi itu teman bapak beliau. Waqad wafa sungguh telah menunaikan, melaksanakan oleh demikian wasi, wasi yang saleh, bil wasiat dengan wasiat, wasiatnya Bapak Imam Ghazali. Artinya teman-teman Bapak beliau memang melaksanakan wasiat itu. Beliau mengajarkan Imam Ghazali. Faqama bita'alimihima, maka berdiri ia, ianya teman tadi. Mana berdiri mengurusi ya. Faqama maka mengurus ianya teman Bapak bita'alihima dengan mengajarkan keduanya Imam Ghazali dan abang beliau ila an fanal malul ladzi tarakahu lahuma waliduhu hingga fanal malu hingga habislah oleh harta harta yang meninggalkan akannya harta untuk keduanya oleh bapak keduanya hingga harta habis semua digunakan untuk pendidikan Imam Ghazali dan abang beliau. Begitu harta habis, nah itulah dia, pendidikan itu butuh modal, pendidikan itu butuh bulghah, butuh bekal, nggak bisa kita belajar tanpa bekal ya, butuh modal lah. Nah, zaman sekarang paling kurang ya buat beli kitab dan lain-lain. Kalau belajar online, beli kuota kan, gitu. Faqala lahuma, maka berkata ianya teman bapaknya tadi lahuma bagi keduanya, Imam Ghazali dan abangnya. I'lama, ketahui olehmu berdua, wahai anak. Anni qad anfaqtu alaikuma ma kana lakuma. Ketahui olehmu berdua, anni, sesungguhnya aku qad anfaqtu. Aku telah berinfak kepada kamu berdua, maka nalakuma. Akan apa yang ada ia milik kamu berdua, min walidikuma dari ayah kamu. Apa yang ayahmu tinggalkan, semuanya telah aku habiskan dalam pendidikan kalian. Wa ana rajulun fakirun mutajarridun. Aku ini seorang laki-laki yang fakir, mutajarrid. Mutajarrid fakir, gak punya apa-apa. Ana rajulun fakirun mutajarridun. Aku ini seorang laki-laki yang fakir, yang mutajarrid. Yang apa bawaan mutajarrid ya yang kosong lah. Yang asli apa adanya, nah. Sulasi mujarad, murni, fakir murni. Atau mutajarrid kita artikan di sini nggak punya pekerjaan, ahli tajrid. Saya ini seorang laki-laki yang fakir, yang mutajarid, yang nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha. Lama lali, yang tidak ada harta bagiku. Fawa siapuma, maka bahwa aku membantu akan kamu berdua.
Aku nggak punya harta. Yang andaikan aku punya harta, aku bisa membantu kamu dengannya harta. Tapi aku nggak punya. Terus solusinya bagaimana? Wa aslahu ma aralakuma antal tahiqa bi madrasati. Wa aslahu ma bermula yang paling baik perkara yang aku lihat untuk kamu berdua antal tahika bahwa kalian bergabung. Kalian berdua bergabung dengan sekolah. Hal terbaik yang saya lihat, kalian masuk sekolah. Karena sekolah ketika itu, sama kayak zaman sekarang di sebahagian, ada beberapa sekolah ketika itu, anak-anak yang kekurangan, nggak punya biaya, ditanggung oleh sekolah, diberi makan, diberi tempat, ya, diberi bekal untuk beli kitab. Nah itu, makanya teman Bapak Imam Ghazali menganjurkan yang lebih baik kalian masuk ke sekolah. Walaupun tujuannya duniawi ini kelihatannya kan. Ya, Imam Ghazali sendiri bilang, awalnya beliau mencari ilmu kayak untuk makan gitu, supaya dapat makan gratis. Tapi pada akhirnya ilmu itu enggan melainkan hanya untuk Allah. Ini awalnya. Wa aslahu ma'ara, yang terbaik dari apa yang aku lihat untuk kamu berdua, antal tahiqa bahwa kalian berdua bergabung di madrasatin dengan sekolah. Fa innakuma min thalabatil ilmi, karena kamu berdua itu sebahagian dari pencari ilmu, kalian santri. Fatahsula ala mu'natikuma minha. Fatahsula, maka kalian berdua akan mendapatkan ala mu'natikuma atas biaya kamu berdua darinya sekolah. Kalau kamu masuk sekolah, biaya hidup kamu ada di sekolah. Kalau enggak, bahaya ini. Maknanya kan, saya juga miskin, nggak bisa membantu. Nah, fa'adakalahumal madrasata, maka memasukkan oleh wasi tadi, teman ayah Imam Ghazali, memasukkan oleh wasi akan keduanya al-madrasata ke sekolah. Beliau pun didaftarkan ke sekolah. Wandaroja fi sulki ya, fi sulki talabatil ilmi bitilkal madrasati. Wandaroja, masuklah beliau berdua atau bergabunglah beliau berdua dalam barisan para pencari ilmu di sekolah tadi. Jadi Imam Ghazali dan abang beliau akhirnya masuk sekolah, sekolah resmi ya, yang biayanya ditanggung oleh sekolah. Fakana dzalika huwa sababu fi sa'adatihima. Maka adalah demikian beliau mulai masuk sekolah. Huwa dianya demikian itu as-sababa, kabarkan. Fakana dzalika huwa sababa, maka adalah demikian itu menjadi sebab fi sa'adatihima pada kebahagiaan keduanya, wa ului darajatihima dan ketinggian derajat keduanya. Di kemudian hari beliau jadi bahagia, punya derajat yang mulia kan? Ya, awalnya dari masuk ke sekolah tadi. Wa kana al-Imamul Ghazali yahki dzalika, dan adalah Imam Ghazali rahimahullah itu yahki menceritakan dianya beliau akan demikian. Demikian sebab awal mula beliau masuk sekolah itu. Wa yaqulu, dan beliau berkata, talabna al-ilma li ghairillah. Talabna al-ilma, kami mencari akan ilmu karena selain Allah. Awalnya kami mencari ilmu karena selain Allah, karena makanan, karena susah hidup, nggak ada bekal. Kami mencari akan ilmu li ghairillah untuk selain Allah. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Maka engganlah oleh ilmu kecuali bahwa ada ya untuk Allah. Pada akhirnya ilmu ini bisa mengantarkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu keajaiban ilmu. Makanya ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Selalu ada harapan untuk orang sadar kalau orang memiliki ilmu. Walaupun awal-awalnya bandel misal. Wa kana nidhamul madarisi anizaka yaqdi bi ayyakfula lit-talibi hajatahu. Wa kana nidhamul madaris, dan adalah sistem sekolah, nidham keteraturan, sistem. Madaris jamak dari madrasah. Wa kana nidhamul madaris adalah sistem sekolah anizaka ketika itu yaqdi, memutuskan ia atau menetapkan ia bi ayyak fula bahwa menanggung ia litolibi bagi santri hajatahu akan hajatnya santri. Nah, coba kalau bisa sekarang ya, semua sekolah gratis biaya santri. Masya Allah pendidikan maju. Tapi dengan syarat santrinya harus rajin juga kah? Nah, ini sekolah sekarang pondok, kita mau masukin ke pondok nggak kuat. Masya Allah pondok mahal-mahal banget. Pondok bagus, mahal banget biayanya, puluhan juta.
Nggak kuat kita daftar. Akhirnya kita sekolah, anak-anak sekolah nggak ada ijazah. Masya Allah. Wakana nizamul madaris adalah sistem sekolah-sekolah anizaka ketika itu ya qadi memutuskan ya bi ayyak fula bahwa menanggung ya talibi bagi santri hajatahu akan hajatnya si santri minal ma'kali wal malbasi wal maska baik berupa makanan, pakaian dan tempat. Kenapa sekolah ketika itu menanggung? Tasjian untuk memberanikan atau mendukung lah ya. Tasji kan? Syuja'un berani. Tasji'an untuk memberanikan lil ilmi. Maknanya untuk mendukung ilmu wa ahlihi dan ahlinya ilmu. Supaya pencinta ilmu nggak ada alasan untuk tidak belajar. Semuanya ditanggung pemerintah. Kemudian selanjutnya talabuhu lil ilmi. Ya, pencariannya Imam Ghazali bagi ilmu. Bagaimana proses beliau mencari ilmu? Kanat bidayatu ta'allumihi ala yadi sadiqi walidihi alladhi awsahu bihi. Adalah awal belajarnya Imam Ghazali itu di atas tangan teman bapaknya, teman yang ausahu yang mewasiatkan akannya teman dengannya Imam Ghazali wa bi akhihi dan dengan saudaranya Imam Ghazali ayu alimahuma bahwa mengajarkan ianya teman akan keduanya. Nah, itu adalah awal belajar Imam Ghazali itu di teman ayah beliau itu wasi tadi. Di mana ayah beliau memang mewasiatkan Imam Ghazali dan abang beliau untuk diajarkan oleh temannya. Nah, itu kan adalah awal belajarnya Imam Ghazali itu di atas tangan teman ayahnya. Alladzina kepada Sadik, teman yang ausahu yang wasiat kepadanya teman dengannya Imam Ghazali dan saudaranya, ayu alimahuma bahwa mengajarkan ianya teman akan keduanya. Awalnya belajar sama wasi tadi. Sumal tahaka bil madrasati ma'akhihi Ahmada. Kemudian bergabung ianya Imam Ghazali ke sekolah bersama saudara beliau yaitu Ahmad. Ini Ahmad saudara, bisa adik, bisa abang dah, tapi kemungkinan ini abang kan kalau sejarah yang kita dengar. Fa'akhadha fiha maka mendapati, mengambil ianya Imam Ghazali, mendapati Imam Ghazali dalamnya sekolah tadi, dalamnya madrasah, binasibin thayyibin dengan bagian yang baik minat ta'limil ula dari pendidikan pertama. Fi baladihi Tus di negeri beliau Tus. Ala syekhi di atas orang Syekh Ahmad bin Muhammadin Razzakani. Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzakani. Jadi ketika beliau masuk ke sekolah tadi, pelajar tahap pertama kan, beliau beruntung lah. Wa akhadha fiha beliau dapat di sekolah itu nasibin thayyib, bagian yang baik dari pendidikan pertama. Di negeri beliau sendiri terus melalui seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Cuma nggak dijelaskan beliau belajar di situ berapa tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Sumartahala ila Madinati Jurjana. Kemudian berangkat ya Imam Ghazali ke kota Jurjan. Nah, ini juga di sini pengalaman kita. Kita kalau mau merantau belajar itu harus sudah ada dasarnya dulu kan. Udah kita pelajari dulu di kampung kita, sama kiai-kiai kampung kita udah mantap baru berangkat mondok. Ya, jangan sampai ke pondok nol kan, lama prosesnya. Imam Ghazali Sumar tahala ila Madinati Jurjana. Kemudian berangkatnya beliau ke kota Jurjan ilal Imami Abi Nas al-Ismaili kepada seorang imam yang bernama Abi Nasir al-Ismaili. Kenapa beliau berangkat ke Jurjan? Limuwa sholatit tolabi. Muwasalah menyambung untuk melanjutkan pencarian. Nah, limuwa sholatit tolabi untuk melanjutkan pencarian ilmu. Wal istidadati untuk mencari tambahan minal ilmi wal ma'rifah dari ilmu dan pengetahuan untuk melanjutkan belajar. Wa kana yudawinu ma yatalaqahu min fawaida wa nafaisa fi karorisa dan ada ianya Imam Ghazali itu yudawinu menyusun menulis dalam bentuk susunan bikin catatan wa kana yudawinu ada ya Imam Ghazali yudawinu menyusun ia ma yatalaqahu akan apa yang beliau terima akannya min fawaida dari faedah-faedah wa nafaisa dan hal-hal yang bagus faedah-faedah ilmu di mana beliau susun fi karorisa dalam buku-buku kararis kurasa. Kurasa itu kalau sekarang buku tulis.
dalam buku-buku tulis tusammat ta'liqata yang dinamakan akan dianya kararis akan ta'liqat. Jadi ta'liqat itu satu buku yang berisi tentang catatan-catatan ilmu yang kita dapatkan, faedah-faedah penting ya. Ditulis itu Imam Ghazali rajin menulis dari beliau belajar. Sya'nuhu fi dzalika sya'nut talibil harisil ladzi yudawwinul ilma wa yuqayyidu. Bermula sya'annya. Sya'an maknanya perilakunya Imam Ghazali pada demikian. Itu sya'nut talib. Itu seperti perilakunya santri yang sangat semangat. Talibil haris. Santri yang sangat rakus, yang sangat semangat. Santri yang yudawinu. Yang menyusun ia akan ilmu. Wa yuqayyiduhu. Menulis ia akannya ilmu. Semua yang beliau belajari, beliau susun, beliau tulis. Yuqayyiduhu, beliau mengkait akannya, menulisnya. Ya. Biar nggak lupa. Nah, itu. Waqad haka sahibut tarjamati dan sungguh telah menceritakan oleh pemilik tarjamah. Malah pemilik tarjamah di sini pemilik biografi ini yaitu Imam Ghazali sendiri. Ini Imam Ghazali sendiri beliau bercerita. Waqad haka sahibut tarjamah sungguh menceritakan oleh sahibut tarjamah yakni Imam Ghazali. Annahu asna'a audatihi bahwa sungguhnya Imam Ghazali pada pertengahan kembalinya beliau min Jurjana dari Jurjan ila Tus ke Tus ketika beliau sudah beberapa lama tinggal di Jurjan, beliau sudah belajar di sana, beliau kembali ke kampungnya Tus. Beliau menceritakan nih, bahwa sungguh beliau pada pertengahan kembali beliau dari Jurjan ke Tus, beliau mencerita akhadzal lususu jami'a ma ma'ahu, mengambil oleh pencuri, lusus jamak lasun, mengambil oleh pencuri akan semua apa yang ada bersama beliau. Buku beliau dirampok nih cerita, sering kita dengar kan. Beliau dirampok nih. Wantada'u minhul mikhlata allati fiha ta'liqatu wal muzakkiratu. Mengambil oleh mereka intazam. Mengambil oleh mereka darinya Imam Ghazali akan mikhlat tas. Mikhlat tas. Tas yang dalamnya tas itu ada buku ta'liq tadi. Wal muzakkirat, buku-buku pengingat. Muzakkirat, buku catatan. Jadi perampok itu ngambil tas Imam Ghazali yang dalam tas itu ada ta'liq tadi buku kah? Buku catatan beliau. Kemudian Imam Ghazali berkata, fatabi'tuhum. Maka aku ikuti akan mereka pencuri. Aku ikuti kemana mereka pergi. Sedih banget aku. Pengen tas aku dibalikin. Wakultu dan aku berkata, as'alukum antaruddu alayya ta'liqati fakan. Aku minta kepadamu, wahai para pencuri. Emang nggak disebut pencuri kan? As'alukum aku minta kepada kalian antaruddu alayya bahwa kalian kembalikan kepadaku ta'liqati buku catatanku saja. Kembalikan buku catatanku. Famahiyya syai'un tantafi'una bihi. Tidaklah dianya buku catatan itu sesuatu yang kalian bisa dapat manfaat dengannya. Apalah makna catatan itu untuk kalian? Kalian tidak bisa menggunakannya. Balikin ke aku. Faqalu, nah, para pencuri itu berkata, wa mahya ta'liqatuka? Apa itu catatanmu, ta'liqmu? Fakultu aku berkata, kata Imam Ghazali, kutubun wa aurakun fitil kalmikhlati. Yaitu beberapa kitab dan beberapa lembar fitil kalmihlah dalam tas itu. Ada beberapa kitab, beberapa lembar dalam tas. Hajar tulisima'iha wa kitabatiha wa ma'rifati ilmiha. Aku telah berhijrah. Mana aku berhijrah, aku meninggalkan kampung halamanku lisima'iha demi karena untuk mendengar kitab-kitab tadi. Aku meninggalkan kampungku untuk mendengar kitab-kitab tadi, lembaran-lembaran tadi. Aku meninggalkan kampungku untuk mendengarnya, wa kitabatiha untuk menulisnya, wa ma'rifati ilmiha dan untuk mengenal ilmunya. Aku telah meninggalkan kampungku bertahun-tahun demi untuk itu semua. Ya. Faqalu, maka pencuri itu berkata, ini ketawa nih pencuri ini ketika didengar. Kayak kita kehilangan laptop. Begitu hilang laptop, hilang semua ilmu. Kan ajaib kan? Ilmu di laptop, bukan di kepala kita. Faqalu, maka pencuri itu berkata, kaifa tadda'i ma'rifataha? Bagaimana engkau mengklaim? Kaifa tadda'i? Bagaimana engkau mengakui akan mengenalnya? Mengenalnya ma'rifah tadi kan? Mengenalnya ilmu, mengenalnya kitab-kitab dan lembaran. Waqad ghaba anka ilmuha. Padahal sungguh telah hilang dari kamu oleh mengetahuinya kitab-kitab dan lembaran. Lama akhadnaha minka. Manakala kami ambil akannya kitab-kitab lembaran dari kamu. Bagaimana kamu menyatakan kamu punya ilmu? Padahal begitu kitab, tas kamu kehilangan, ilmu hilang. Summa sallamu hali.
Kemudian mereka menyerahkan akannya tas tadi bagiku atau akannya kitab-kitab tadi bagiku. Nah, ini memang omongan para pencuri ini biasa aja kan. Dia ngomong ceplas-ceplos gitu. Tapi sebenarnya ini banyak pelajaran. Imam Ghazali sendiri menyatakan ini sebagai pelajaran. Qala berkatanya Imam Ghazali. Fa'adadatu dzalika mau'izatan li. Maka aku anggap akan demikian. Fa'adadatu aku hitung. Aku anggap akan demikian. Demikian ucapan pencuri tadi. Mau'izatan li. Bukan pencuri, perampok. Kalau pencuri dalam gelar, perampok. Fa'adadatu dzalik. Maka aku anggap akan demikian sebagai nasihat untukku. Itu nasihat tuh. Walaupun dari pencuri, nasihat benar dia bilang. Masa ilmu, hilang buku, hilang ilmu. Halamma wasaltu ila baladi Tusin. Maka manakala aku sampai ke negeriku yaitu Tus, aqbaltu ala hifdi jami'i ma dawantuhu wa allaktuhu. Maka aku mulai menghadap kepada menghafal semua apa yang telah aku susun akannya dan kepada semua yang telah aku tulis akannya. Begitu beliau sampai di kampung beliau, beliau mulai menghafal semua isi catatan beliau. Wasirtu dan jadilah aku bihaisu lau akhadal qatta'u ta'liqati. Dan jadilah aku sekira-kira jikalau mengambil oleh perampok ta'liqati akan bukuku lam atajarrad. Tidaklah aku terlepas min ilmi dari ilmuku. Wah, ini baru ilmu yang sesungguhnya. Beliau hafal semua, beliau menyatakan andaikan ada perampok mengambil kembali tas beliau, buku beliau, beliau tidak akan kehilangan ilmunya. Nah, artinya ilmu sekarang sudah ada dalam dada beliau. Fahakadza kanat himmatul Imamil Ghazali. Maka demikianlah adalah tekad, adalah semangat Imam Ghazali mundu nasyatihi semenjak pertumbuhannya dari kecilnya. Wa asna'i talabihi lil ilmi semenjak perkembangannya dan wa asna'a dan pada pertengahan pencarinya beliau bagi ilmu wa fi jami'i marahili hayatihi dan dalam semua periode-periode marhalah jarak tempuh dalam semua periode-periode hidup beliau. Artinya dari kecil sepanjang hidup beliau, beliau memang penuh semangat ya, nggak pernah menyia-nyiakan waktu. Masya Allah. Kita lanjutkan ke judul berikutnya. Safaruhu ila Naisabura. Ini perjalanan beliau ke Naisabur wa akhdhuhu an Imamil Haramain. Mengambilnya beliau dari Imam Haramain. Artinya beliau pernah berguru kepada Imam Haramain. Tapi di sini sudah asar, kita cukupkan sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.